Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifsa Arifin. Saya adalah peserta Latsar gelombang ketiga, angkatan 6 dan kelompok 1. Jabatan saya adalah perencana ahli pertama di instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Baik, yang pertama itu adalah tugas jabatan fungsional perencana. Berdasarkan regulasi Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kemudian di dalam regulasi tersebut dijelaskan mengenai uraian kegiatan tugas jabatan fungsional perencana ahli pertama. Yang mana itu ada 11, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada merumuskan masalah, ketiga inventarisasi dan identifikasi data sekunder beserta data primer, yang kelima kemudian adalah mengolah data dan informasi, keenam mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data, ketujuh menganalisis data dan informasi, ke-8 menyajikan data dan informasi, ke-9 melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana, ke-10 melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan, dan yang terakhir adalah mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Berdasarkan dari uraian 11 tupoksi tersebut, ada 5 isu yang akan dianalisis. Yang pertama adalah belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, kedua belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, ketiga belum optimalnya evaluasi terhadap hasil pembangunan, keempat belum optimalnya inovasi program dalam perencanaan, dan yang terakhir adalah belum optimalnya literasi perencanaan di OPD. Kemudian dari 5 isu tersebut dilakukanlah analisis dengan menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Yang pertama ada belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dengan total scoring 20. Kemudian ada belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dengan scoring 17. Kemudian ada belum optimalnya evaluasi terhadap hasil pembangunan dengan scoring 18. Selanjutnya ada belum optimalnya inovasi program dalam perencanaan. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya literasi perencanaan di OPD. Berdasarkan hasil scoring tersebut, maka dapat diurutkan dari 3 yang teratas. Yang pertama adalah belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, kemudian ada yang kedua belum optimalnya evaluasi terhadap hasil pembangunan, dan yang terakhir yang ketiga adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Berdasarkan 3 perankingan dari analisis APKL, maka dapat dilanjutkan dengan analisis USG. Yang mana USG itu adalah urgency, seriousness, dan growth. Untuk yang pertama adalah belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dengan scoring 14. Yang kedua belum optimalnya evaluasi terhadap hasil pembangunan dengan scoring 12. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Untuk perankingannya dipilih satu yang akan dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode fishbone diagram. Di sini yang menjadi isu prioritas dalam analisis adalah belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan. Kemudian ada analisis masalah dengan fishbone diagram, yaitu adalah sebagai berikut. Dari isu tersebut terdapat 4 faktor yang menjadi hasil analisis dalam diagram fishbone ini. Yang pertama ada dalam aspek man atau dalam sumber dayanya, yaitu kurangnya kompetensi teknik perencanaan, lemahnya pemahaman regulasi, serta minimnya pelatihan. Kemudian ada dalam faktor metode atau prosedurnya, yaitu penggunaan metode yang tidak tepat atau tidak konsisten, serta kurangnya inovasi dalam pendekatan perencanaan. Kemudian ada faktor penyebabnya ada dari material atau dari ketersediaan data belum memadai, data kurang akurat dan tidak terkini. Dan yang terakhir ada machine, yaitu peralatan atau sistem pendukung perencanaan belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan faktor penyebab dari isu tersebut, dibuatlah akar masalah serta alternatif pemecah masalahnya.
Untuk yang pertama ada kurangnya kompetensi teknis perencana, lemahnya pemahaman regulasi, serta minimnya pelatihan. Alternatif pemecah masalahnya adalah membuat ringkasan atau infografis regulasi perencanaan untuk dibagikan ke tim. Kemudian ada penggunaan metode yang tidak tepat atau tidak konsisten, serta kurangnya inovasi dalam pendekatan perencanaan. Alternatif pemecahan masalahnya adalah menyusun draft alur proses penyusunan dokumen berdasarkan praktik yang baik. Kemudian ada ketersediaan data belum memadai, data kurang akurat dan tidak terkini. Itu pemecahan masalahnya adalah membantu mengopilasi dan merapikan data sektoral. Dan yang terakhir adalah peralatan atau sistem pendukung perencanaan belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu pemecahan masalahnya dengan membuat panduan singkat atau manual penggunaan aplikasi SIPD atau e-planning. Sekian dari saya, salah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.